Nah, terus kalau ada orang dengan hipoglikemi kita harus gimana, Dok? Nah, orang-orang hipoglikemi dengan diabetes ya, kita stop dulu obat-obatan anti diabetesnya. Walaupun dia dengan drip pun, misalnya ngedrip nih, kita mungkin tanya ya sama konsulen belum dijawab. Kita bisa stop dulu dripnya, walaupun seharusnya tidak boleh di stop, tapi harus ditambahkan dengan D5 atau D10 atau D20%. Tapi kalau kita ragu, mending stop aja, nggak apa-apa. Nanti masalah diomel itu belakangan. Yang penting pasien selamat dulu. Kenapa? Karena ingat, mortalitas hipoglikemi itu tinggi, 31%. Gitu. Nah, ini kita bagi menjadi dua. Pasien dapat makankah atau pasien tidak dapat makan? Kita bahas dulu yang pasien dapat makan ya. Maksudnya dia pasiennya ini masih 4, 5, 6 bisa ngapa-ngapain, tapi dia gula darahnya udah ngedrop nih. Dia udah mulai ada kayak berdebar-debar, rasa mual, keringet dingin gitu. Dia harus segera diberikan glukosa murni. Jadi gula pasir 2-3 sendok dalam segelas air. Ini setara dengan 15 gram karbo ya. Jadi rule of 15, 15 gram 15 gram gula, lalu dicek lagi 15 menit. Begitu, rule of 15. Kita gampangnya gitu ya. Nah, terus hindari makanan berlemak. Justru kalau orang hipoglikemi jangan dikasih coklat ya. Itu kenapa seperti itu? Karena dia absorpsi gulanya tuh lambat. Jadi lebih mending diberikan teh kemasan, itu lebih baik. Misalnya lagi nggak ada gula pasir atau lagi di jalan ya, tahu omanya atau opanya atau mama papahnya ada hipoglikemi atau ada orang lain hipoglikemi, sodorin aja itu teh kemasan. Satu teh kemasan itu lumayan, hampir sama glukosanya dibanding dengan dikasih coklat atau langsung dikasih langsung dikasih makanan. Jangan, kita benar-benar harus ngebus gulanya dulu. Terus dicek lagi 15 menit kemudian. Kalau masih hipo, ini bisa diulangin pemberian gula pasir dalam segelas air atau teh kemasan satu itu bisa diulangin sampai 3 kali. Tapi kalau masih hipo juga, kita ya udah mau menyelamatkan pasien kan, kita belikan di 10%, 150 sampai 200 mili dalam 15 menit. Ini bisa kita ulang, cek tetap tiap 15 menit ya, bisa pakai POCT atau GD stick, bisa pakai yang cepat ya. Terus kalau sudah normal nih, sudah lebih dari 70, nah di sini baru tempat diberikannya makanan. Makanan ini maksudnya apa, Dok? Makanan ya yang paling mudah ditemukan, biskuit atau roti atau kalau bisa makan beneran gitu. Ini untuk orang-orang yang dapat makan. Kita masuk ke pasien yang tidak dapat makan. Ini maksudnya gimana pasien yang tidak dapat makan? Pasien yang tidak dapat makan ini maksudnya biasanya kita lihat akan kayak pasien yang nggak sadar. Pasien di IGD datang dengan tiba-tiba tidak sadar, Dok, dengan ada riwayat diabetes gitu. Nah, semua pasien-pasien yang tidak sadar yang datang ke UGD, saran saya adalah setelah mengecek ABC stabil, langsung ambil gula darahnya. Cek saat itu juga. Karena yang paling sering adalah kalau nggak hipoglikemi, hiperglikemi. Itu paling sering. Semua harus digitukan. Jadi saya bikin protap kalau di IGD, semua pasien yang tidak sadar setelah dipasang ABC-nya stabil, tekanan darah stabil segala macam, cek gula darahnya. Itu kan bisa, kita kan di IGD dalam tim ya. Jadi perawat A, perawat B, perawat C kita. Nah, kita pasti akan minta tolong sama mereka, Kak, minta tolong dong cek gula darahnya, Kak ini cek tensinya, cek ini. Nah, itu tetap. Kita harus cek gula darahnya, kita pastikan gula darahnya aman gitu. Terus kapan sih glukagon ini dikasihin ke pasien? Glukagon 1 mg IM itu bentuknya kayak pen. Ini alternatif untuk yang susah dicari akses IV-nya. Jadi mungkin pasien datang udah dengan lemes, kolaps venanya, terus ternyata dia hipoglikemi, ya udah dimasukin IM glukagon. Terus cek lagi 15 menit kemudian, bila masih hipo bisa diulangi pembelian D20%, 75 sampai 100 ml dalam 15 menit. Rule of 15, ingat ya. Nah, ini bisa diulang-ulang terus
sampai gula darahnya lebih dari 70 mg per desiliter, lalu jangan di stop. Kita harus maintenance dia 10% 100 ml per jam sampai pasien bisa masuk nutrisi per oral atau parenteral. Untuk orang-orang yang tidak sadar, misalnya orang ini CVA dan hipoglikemi misalnya, itu kan nggak sadar. Kita tetap harus memberikan nutrisi itu enteral dulu. Jadi kita bisa advis untuk pemasangan NGT dan diberikan susu untuk mengatasi hipoglikeminya ini supaya nggak ngedrop terus. Apakah maintenance dia 10%-nya masih boleh dikasih, Dok? Boleh, ini case per case. Jadi kalau gula darahnya cenderung ngedrop, kasih aja maintenance di 10%. Gitu. Untuk obat-obatan anti diabetes, kita stop dulu. Misalnya apa sih, Dok, yang harus di stop? Misalnya dia penggunaan insulin SC, misalnya dia penggunaan sulfonyl urea, gitu-gitu. Tapi kan ada obat-obatan yang tidak mengalami yang tidak mencetuskan hipoglikemi ya, seperti golongan metformin, golongan DPP-4 inhibitor, akarbos. Nah, itu apakah di stop atau enggak, Dok, enaknya? Nah, karena pasien-pasien ini tidak dapat makan, baiknya di stop aja dulu. Toh dia juga nggak sadar gitu, 456. Nanti setelah semuanya teratasi, ini bisa dikembalikan lagi. Nah, terus, Dok, di tempat saya itu terpencil banget. Saya cari D20 kesulitan, Dok. Saya cari D10 aja kesulitan. Biasanya adanya D40, Dok. Nah, ini ada alternatif untuk pasien-pasien dengan gula darah kurang dari 70. Kalau di daerah perifer mungkin bisa diberikan D40%. Namun, cara pemberiannya hati-hati ya, karena D40% itu dia itu sangat-sangat pekat. Jadi risiko untuk pabilitasnya sangat besar. Makanya dari tadi saya tidak menyarankan D40. Di semua guideline pun kebanyakan sudah berubah menjadi D10 atau D20% yang lebih encer. Kalau kepepet, ya daripada pasiennya lewat, kita tetap kasih. Nah, kalau dari Prof. Iskandar rumusnya 321. Di sini cut off-nya dia 60, 30 sampai 60 sama di bawah 30. Di sini kalau D40% satu flash, di sini kalau kurang dari 60 D40% satu flash, 30 sampai 60 dua flash, kurang dari 30 3 flash. Dok, saya ini nih, Dok, ragu, takut gitu, misalnya gula darahnya 50 nih, Dok, tapi saya takut, maksudnya monitoringnya nggak bisa ketat-ketat atau GD stick-nya sangat-sangat terbatas. Misalnya saya masukkan 3 atau 4 flash langsung gitu, boleh nggak sih, Dok? Kalau saya pribadi, kalau kalian di tempat yang terbatas, boleh-boleh aja. Ingat, hipoglikemi lebih cepat lewat daripada hiperglikemi. Kalau nanti hiperglikemi gimana, Dok? Gampang urusan ntar. Ya, kita bisa mainan sama obat-obat gitu. Nah, pros and pitfalls-nya sama seperti tadi yang kita sudah bahas, insulin SC atau DRI baiknya di stop saat hipoglikemi. Namun, harus disesuaikan dosisnya selanjutnya bila hipoglikemi udah teratasi. Jadi gimana, Dok, maksudnya? Maksudnya misalnya pasiennya dapat long acting insulin yang basal yang malam itu dia dapat 10. Ternyata dia besok paginya dia hipo GDP-nya, gula darah puasanya. Gula darah puasanya 50, Dok. Oke. Kan ini pasien biasanya masih 456 ya, atau udah nggak 456 kita bisa berikan D20% 75 sampai 100 mili. Udah sadar nih. Terus malamnya nih insulnya bakal dimasukin lagi nggak, Dok? Dimasukkan dengan cara disesuaikan. Biasanya akan diturunkan 2 unit. Jadi dari 10 menjadi 8. Besok evaluasi lagi. Gitu. Terus regimen OAD sulfonyl urea atau yang kerja panjang itu gimana, Dok? Efeknya hipoglikemi ini sampai berapa lama? Saya harus monitor sampai berapa lama? Nah, untuk OAD sulfonyl urea atau yang kerjanya panjang, itu hipoglikeminya bisa sampai 3 hari. Nah, berarti butuh monitoring ketat selama 3 hari ke depan. Biasanya dirawat inap. Seperti itu. Jadi misalnya bingung nih, pasiennya hipo, tapi udah sadar, udah kita berikan D20%, udah kita kasih D10%, maintenance udah sadar nih, pasiennya minta pulang.
ada baiknya kita jelaskan secara pelan-pelan kepada keluarga supaya mengerti. Efeknya itu bisa sampai 3 hari, Ibu. Jadi saran saya bolehlah dimonitor selama 3 hari ke depan sambil kita berikan regimen oral antidiabetik yang tidak terlalu efeknya hipoglikemik sekali. Nah, regimen pengobatan DM dapat disesuaikan kembali untuk orang yang dengan riwayat hipoglikemia berulang. Jadi misalnya orangnya dapat sulfonylurea nih, misalnya yang ada di periferi itu kan metformin ada lah pasti. Terus yang banyak tersedia adalah golongan sulfonylurea. Misalnya kalian orangnya compliance-nya bagus, kalian bisa berikan sulfonylurea dengan dosis yang kecil dulu. Mungkin seperti itu. Atau kalau enggak, sulfonylureanya enggak dulu, optimalisasi dulu dengan metformin atau bisa ditambah dengan akarbus. Itu juga bisa. Terus mungkin DPP-4 inhibitor juga bisa masuk kalau ada ya. Kalau nggak ada ya sudah kita main metformin dulu dosis optimal. Nah kalau masih tetap ada hiperglikemia, kita bisa mainan dosis di situ gitu. Jadi misalnya mil yang paling besar dia di mana, kita bisa berikan 1 aja dulu. Jadi nggak harus yang 3 kali sehari, harus 2 kali sehari atau gimana. Kita berikan dari dosis yang rendah dulu. Terutama pada orang-orang yang sudah sepuh, udah berumur itu kontrol gulanya itu tidak terlalu ketat kok. Jadi lebih baik hindari hipoglikemi daripada orangnya lewat. Begitu.